Assalamualaikum para mahasiswa UT yang berbahagia. Pada video kali ini saya mencoba membantu para mahasiswa yang mengikuti materi praktik pembelajaran padu PPI 05. Salah satu tugas praktik ini adalah praktik 1, yaitu bagaimana kita rancang RPP. Nah, ini saudara-saudara mahasiswa sekalian, ini format RPP, pembelajaran terpadu. Jadi di bagian ini kita isi satuan pendidikannya, SD mana, kelas berapa, semester berapa, tema. Nah, tema mata pelajaran PPKN tadi apa? Kita lihat di silabus. Kemudian tema mata pelajaran bahasa Indonesia apa? Kita tuliskan di situ. Hanya memindahkan saja di situ. Yang jelas temanya kan harus berdekatan. Kemudian alokasi waktu sesuaikan, tahun ajaran sesuaikan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran mata pelajaran PPKN, mata pelajaran bahasa Indonesia itu cukup kita pindahkan dari silabus tadi. Kemudian media. Nah, media ini bisa kita kembangkan, ya. Bisa kita kembangkan sesuai dengan situasi kondisi sekolah kita masing-masing. Dan yang paling penting bahwa media ini kan untuk membantu untuk memudahkan, ya, kegiatan pembelajaran tersebut, juga untuk menjadi daya tarik, ya. Oleh karena itu perlu kita membuat media. Kemudian alat, bahan, sumber belajar, buku, ya. Kemudian metode. Nah, metode ini harus dimasukkan karena RPP terpadu, yang metode yang kita pakai adalah integrated learning. Dan strateginya mungkin kita tanya jawab, ya, penugasan, latihan, atau apa yang harus kita lakukan. Tapi yang penting metode ini harus kita cantumkan sebagai bukti bahwa memang RPP ini menggunakan RPP pembelajaran terpadu. Dan juga judul RPP itu harus diubah, jangan RPP saja, jadi harus ditambahkan RPP pembelajaran terpadu. Jadi bagian-bagian ini sebenarnya cukup kita pindahkan data-data sesuai dengan kondisi dan kita ambil dari silabus. Kemudian kita akan melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini, ya, ada 3 hal yang paling penting yang harus kita perhatikan di kegiatan awal atau di kegiatan pendahuluan. Kemudian ada kegiatan inti, ya, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti serta kegiatan penutup ini sudah kita bahas di kegiatan modul 2, ya, di pembelajaran modul pembelajaran terpadu. Untuk itu apa yang ada di kegiatan pendahuluan, apa yang ada di kegiatan inti, apa yang ada di kegiatan penutup, kita sesuaikan, ya. Jadi misalnya di kegiatan pendahuluan itu kita mulai berdoa, terus memberi salam, mengabsen anak. Untuk mengabsen anak ini cukup kita tanyakan mungkin siapa yang tidak masuk. Kemudian kita menyiapkan fasilitas, misal pembelajaran, misalnya kalau papan tulis kotor, kita minta kepada siswa untuk menghapusnya. Kemudian kita mengadakan untuk membuka motivasi anak dengan menanyakan materi-materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Kemudian kita juga menjelaskan tujuan pembelajaran di kegiatan pendahuluan ini merupakan kunci dari keberhasilan untuk kegiatan inti. Jadi kalau kegiatan pendahuluan ini sudah tidak memberikan motivasi, tidak melibatkan anak, ya, tidak membangkitkan rasa ingin tahu anak,
terhadap materi yang akan diajarkan, maka kegiatan inti sudah dipastikan tidak akan berjalan dengan yang baik, ya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan merupakan kunci dari keberhasilan dari sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, di samping apa saja yang harus kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran ini, seperti kegiatan pendahuluan, itu bisa kita lihat apa yang sudah diformatkan di dalam APKG 1, ya. Nanti kita lihat apa saja yang ada di dalam APKG 1. Kemudian kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini merupakan langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan, ya, dengan melibatkan siswa sebagai student center. Jadi kita sebagai guru jangan mendominasi, ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada anak yang lebih banyak untuk beraktivitas, ya. Kemudian di dalam kegiatan intinya juga kita di awal kita sudah merancang bahwa ada 2 pembelajaran yang harus kita padukan dalam satu kegiatan. Jadi misalnya di PPKN dan pelajaran bahasa Indonesia ini yang kita tekankan adalah misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi media yang kita pakai mungkin kita gunakan satu media itu untuk 2 pembelajaran itu. Jadi karena di sini mungkin bisa kita pakai gambar, ya, gambar kegiatan lingkungan, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Kemudian dari materi dari gambar itu bisa kita laksanakan dengan menanyakan tentang isi dari gambar itu yang mengarah kepada indikator pembelajaran PPKN, ya. Nah, kemudian untuk media itu gambar lingkungan itu bisa kita gunakan, dan memang harus berdasarkan gambar itulah, berdasarkan media itulah anak diharapkan dapat memenuhi tuntutan indikator sebelumnya, yaitu memahami kosakata. Nah, jadi kita minta pada anak untuk menuliskan kosakata yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi kita bagaimana memunculkan kosakata yang ada dari gambar, ya. Mungkin bisa kita mulai dari dia membuat cerita atau menceritakan kembali isi gambar. Berdasarkan ceritanya itu kan ada beberapa kata-kata, ya. Nah, kemudian di kegiatan penutup, kegiatan penutup ini ada 2. Jadi kita untuk yang pertama menyimpulkan, yang kedua bisa mengevaluasi. Nah, kalau hasil evaluasi ini bisa secara lisan saja untuk mengetahui secara garis besar apakah pembelajaran ini bisa dipahami anak, ya. Tapi kalau misalnya masih kita meragukan, kita berikan tindak lanjut. Tindak lanjut ini mungkin untuk berupa tugas-tugas di rumah, ya, apakah dia merangkum, apakah menjawab soal, atau membaca teks yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu penilaian hasil pembelajaran. Nah, penilaian ini kalau memang sudah satu KD itu sudah selesai, mungkin dalam satu pertemuan ini KD-KD-nya belum selesai, jadi tidak harus kita laksanakan evaluasi. Jadi kalau misalnya KD-KD yang sudah ada itu sudah terlaksana, mungkin baru bisa kita laksanakan hasil penilaian untuk menentukan apakah KD itu bisa dicapai oleh anak, ya. Penilaian ini berupa pengetahuan dan keterampilan, ya. Kemudian setelah kita mengadakan penilaian, nah kemudian kita
RPP itu kita tanda tangan di sini bukan sebagai guru tapi sebagai mahasiswa ya. Jadi walaupun saudara-saudara mahasiswa sebagai guru, jangan lupa untuk mengganti status di situ sebagai mahasiswa. Kemudian ada supervisor. Supervisor ini teman sejawat, teman kita mengajar tapi dia sudah S1. Kita minta bantuan untuk menilai RPP kita itu. Nah, format penilaian itu bisa kita tunjukkan APKG 1. Baiklah saudara, mahasiswa yang saya banggakan, berikut ini APKG 1. APKG 1 untuk menilai kelayakan RPP kita, RPP terpadu. Nah, kalau APKG 2 itu untuk menilai pelaksanaan ketika kita nanti di praktek yang ketiga ya. Jadi untuk RPP ini cukup kita sodorkan kepada supervisor kita, teman sejawat kita, format APKG 1. Format APKG 1 ini kita isi data-datanya. Kemudian di poin 1, kalau kita sudah merancang RPP itu berdasarkan silabus atau GBPP, ini sudah memenuhi nilai maksimal ya. Kemudian di poin 2-nya kita mengembangkan mengorganisasi materi. Ini juga kalau kita berdasarkan silabus ya, yang kita ambil dari silabus atau dari GBPP, ini nilai Anda itu bisa maksimal ya. Nah, kemudian yang poin ketiga ini merencanakan skenario. Nah, ini perlu dianalisa lagi oleh supervisor. Skenario ini adalah di bagian inti ya, di bagian kegiatan pembelajaran ya, mulai dari kegiatan awal sampai di kegiatan akhir ya. Nah, di dalam kegiatan itu harus menggambarkan mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Langkah-langkahnya itu apakah sudah menggambarkan keterpaduan pembelajaran yang kita padukan tersebut ya. Jadi kalau dari langkah-langkah itu tidak menggambarkan adanya keterpaduan kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut, mungkin nilainya ini tidak maksimal ya. Jadi pada mahasiswa, rancanglah skenario kegiatan pembelajaran itu mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir itu yang memang menggambarkan kegiatan pembelajaran terpadu ya. Nah, untuk poin 4 ini sebenarnya tidak bisa dinilai. Cuma kalau kita ini perlu ditanyakan oleh supervisor. Jadi bagaimana rancangannya ketika kita masuk di kelas ya. Kemudian poin kelima, prosedur, jenis, dan alat penilaian. Ini bisa dinilai oleh supervisor ya, dengan melihat alat penilaian yang kita tuangkan di dalam RPP tersebut. Kemudian segala dokumen itu ya kita harus jaga kerapian dan kebersihannya. Nah, mudah-mudahan dengan kita tunjukkan format APKG 1 ini kepada supervisor kita, mudah-mudahan nilai yang Anda terima bisa nilai yang maksimal ya. Demikianlah saudara-saudara mahasiswa, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini akan membantu Anda dalam mengerjakan tugas praktik 1 mata kuliah
Pembelajaran Terpadu PDGK 4205. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.